lagi di podcast yang paling ditunggu-tunggu, yaitu HiPod, Himatek Podcast. Nah, nggak terasa nih, sekarang kita udah punya keluarga baru lagi, yaitu teman-teman dari Angkatan 2021. Selamat datang untuk teman-teman Angkatan 2021, Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Nah, berhubung baru ada yang tergabung menjadi keluarga Himatek, maka di episode podcast kali ini, kita akan sedikit mengulik mengenai Himatek atau departemen yang ada di dalam Himatek. Salah satunya yaitu Departemen HAM atau Departemen Hak Asasi Mahasiswa BIJTK. Tentunya agar teman-teman angkatan 2021 nih sedikit banyak mempunyai gambaran mengenai departemen-departemen yang ada di BIJTK, khususnya Departemen HAM. Atau mungkin bisa juga buat teman-teman angkatan lainnya untuk mengenal lebih lagi mengenai Departemen Hak Asasi Mahasiswa. Oke, untuk episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Departemen HAM, yaitu ada Kepala Departemen HAM dan juga salah satu anggota stafnya. Mari kita sapa dulu. Halo, Mas. Ya, halo. Baik. Perkenalkan, saya Muhammad Fadila Ramadhani, selaku Kepala Departemen Hak Asasi Mahasiswa. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Rifki Ramjani, Angkatan 20, selaku staf Departemen Hak Asasi Mahasiswa. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Walaupun di sela-sela PPKM seperti ini ya, kita tahu semua kan, kita dibatasi juga dari segi perkuliahan juga, kita juga sistemnya juga daring. Jadi ya alhamdulillah untuk kabar dari saya baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Kurang lebih sama ya, walaupun dalam kondisi PPKM seperti ini, ya kita dalam berkuliah harus tetap semangat semuanya. Oke, alhamdulillah nih kalau semuanya baik-baik saja. Oke, karena di sini sudah ada Mas Dani selaku Kepala Departemen dan juga Mas Rifki Ramjani selaku staf Departemen HAM, kita langsung saja nih mengulik mengenai Departemen Hak Asasi Mahasiswa kepada mereka. Tapi sebelum itu mungkin bolehlah diperkenalkan lebih lagi dari angkatan berapa, dan untuk mungkin Mas Rifki Ramjani bisa diberi alasan mengapa dulu ketika open recruitment memilih Departemen Hak Asasi Mahasiswa. Ya, kalau saya sendiri, sebelumnya saya dari angkatan 20 ya. Saya dulu itu memilih Departemen HAM karena menurut saya departemen ini sangat menantang ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa di Departemen HAM sendiri kita berurusannya bukan hanya dengan warga ataupun teman-teman yang ada di dalam himpunan, namun kita juga berurusan dengan pihak birokrasi, kita yang membantu teman-teman apabila mengalami kendala. Jadi menurut saya itu sangat menantang lah untuk saya. Jadi saya memutuskan untuk masuk Departemen HAM. Oke, wah sangat memotivasi sekali nih alasan dari Mas Rifki Ramjani mengapa memilih Departemen Hak Asasi Mahasiswa. Oke, di podcast kali ini nanti kita akan bertanya-tanya nih, sharing mengenai hak asasi mahasiswa, dan mungkin bisa langsung kita mulai aja nih. Untuk yang pertanyaan pertama, mungkin bisa dijelaskan apa sih Departemen HAM itu dan apa saja tupoksinya dan juga program kerja dari Departemen HAM sendiri. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa sih itu Departemen HAM? Jadi Departemen HAM ini adalah salah satu departemen yang berada di Himatek sendiri, yaitu yang bertugas sebagai menampung dan juga menindaklanjuti isu wacana, kegiatan, serta komunikasi untuk pemerataan dan menyebarkan sebuah informasi yang berhubungan dengan mahasiswa. Lalu untuk tupoksi dari Departemen HAM sendiri, itu yang pertama adalah menyalurkan aspirasi dari mahasiswa
Dan juga yang kedua yaitu adalah menampung dan menindaklanjuti isu, wacana, kegiatan, serta komunikasi untuk pemerataan dan penyebaran informasi yang berhubungan dengan mahasiswa, yang berhubungan baik itu dari segi akademik maupun hak-hak yang belum terpenuhi dari mahasiswa tersebut. Nah, untuk proker dari Departemen HAM sendiri yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah Open Talk 1. Nah, di Open Talk 1 ini juga melewati ada kegiatan-kegiatannya, yaitu ada distilasi 1 dan juga distilasi 2. Lalu yang kedua yaitu ada proker seminar advokasi, dan juga yang terakhir ada proker Open Talk 2. Gitu, teman-teman. Oke, terkait proker tadi, mengingat sekarang kan lagi pandemi ya. Nah, apakah ada dampak secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh ke proker-proker dari Departemen HAM sendiri? Ya, kalau kita berbicara tentang kondisi yang seperti saat ini, pastinya sedikit dan banyaknya pasti berpengaruh lah ya. Contoh saja, kita berbicara tentang Open Talk 1 yang kemarin sudah dilaksanakan. Di situ kendala yang kami alami itu lumayan banyak. Yang pertama, kita sangat sulit untuk melakukan koordinasi antar anggota departemen sendiri. Ya, dikarenakan kondisi online seperti ini, yang satu ada di kota mana, yang satu ada di kota mana, tentunya akan sangat sulit. Terus juga kita sangat sulit untuk berkoordinasi dengan pihak struktural untuk menyamakan jadwal dan mendapatkan ACC, jadwal fixnya gitu, kapan proker ini dapat dilaksanakan. Terus selain itu, bukan hanya mempengaruhi proker kami sendiri, tentunya mempengaruhi tentang agenda-agenda dari Departemen HAM yang akan kita laksanakan juga. Contoh saja seperti yang baru kita lalui kemarin, ada banding UKT. Di situ kan pengumpulan berkas bandingnya itu menggunakan soft file, dan terkadang hal itu membuat sulit. Kadang kendala jaringan, terkadang ada yang filenya korup, dan banyak lagi. Terus agenda yang lain seperti nilai perbaikan KHS yang baru keluar kemarin, itu tentunya sangat sulit lah untuk menembuskan ke pihak strukturalnya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Wah, banyak sekali ya, maksudnya sangat berdampak sekali di proker-proker dari Departemen HAM sendiri. Nah, dari kendala-kendala tersebut, dari Departemen HAM sendiri ini, untuk proker-proker yang sudah terlaksana, apa betul terlaksana dengan baik atau mungkin masih kurang nih menurut dari Kepala Departemen dan juga staf, yaitu Mas Rifki Ramzani? Oke, jadi untuk program kerja yang sudah kami laksanakan, yaitu ya di Open Talk 1 itu kemarin ya, dan juga agenda-agenda yang sudah kami jalankan, nah itu ya banyak kurangnya sebenarnya ya, dari segi komunikasi dengan warga, dengan mahasiswa, dan juga sulitnya kami untuk komunikasi dengan pihak-pihak birokrasi yang ada di kampus. Itu sih, mungkin ini Ramzani bisa menambahkan. Ya, untuk kemaksimalannya ya menurut saya sendiri ya seharusnya masih bisa lebih baik lagi. Namun mengingat kondisi seperti ini, tentunya kesalahan-kesalahan yang ada harus selalu bisa kita evaluasi agar menjadi motivasi untuk kita bagaimana kita menghadapi apa yang ada di depan, sehingga ya terus semangat, itu intinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini bisa dibilang sedikit klarifikasi dari rumor-rumor yang beredar dari teman-teman warga teknik kimia, melihat Departemen HAM ini kok kayaknya departemen gabut atau gimana. Nah, dari teman-teman Departemen HAM bisa dijelasin
bisa diklarifikasiin lagi, apa benar nih Departemen HAM ini departemen yang gabut? Ya, jadi untuk Departemen HAM ini bisa dikatakan gabut ya tidak sih. Jadi dari setiap departemen kan memiliki tugas dan juga prokernya masing-masing ya. Yeah. Nah, untuk selama ini dari Departemen HAM itu memiliki banyak agenda, baik itu dari banding UKT, lalu KRS dan DHS yang barusan ini. Lalu dari kinerja sendiri, Departemen HAM ini kinerjanya itu di balik layar, jadi tidak bisa dilihat oleh mahasiswa. Istilahnya tugasnya ini tidak terlihat oleh mahasiswa. Akan tetapi banyak stigma dari teman-teman mahasiswa itu bilang bahasanya Departemen HAM ini gabut gitu sih. Iya, berarti rumor-rumor yang beredar itu salah ya, Mas? Bahwa Departemen HAM ini bukan departemen yang gabut, tapi kerjanya memang di balik layar. Iya, benar sekali. Jadi tidak bisa dikatakan departemen yang gabut. Oke, mungkin dari staf departemen sendiri nih, ada tambahan nggak? Atau ada sanggahan mengenai Departemen HAM yang dikatakan gabut? Ya, itu kan stigma dari orang-orang ya. Ya, dan sudah diklarifikasi juga oleh Mas Kadep saya tadi bahwa ini memang departemen yang bergerak di balik layar. Dan kita juga sebenarnya tidak memaksakan diri untuk menjadi orang yang ada di depan layar supaya kita dianggap hebat, kerjanya banyak. Namun ya, kita tetap semangat lah, walaupun stigma-stigma yang ada seperti itu. Ya kalau kita ingat-ingat peribahasa kan sering bilang anjing menggonggong biarlah berlalu. Namun ya bukan kita menganggap orang-orang ini anjing, bukannya, mohon maaf. Iya. Namun itu ya penganalogian. Ya seperti itulah. Oke, berarti sudah jelas ya teman-teman bahwa Departemen HAM ini bukan departemen yang gabut. Di garis bawah itu teman-teman, bukan departemen yang gabut, tapi mereka memang kerjanya banyak di balik layar. Sekarang nih di kondisi pandemi kayak gini, Departemen HAM sekarang lagi sibuk mengerjakan proker apa nih? Ya, jadi di sela-sela pandemi seperti ini Departemen HAM itu lagi sibuk apa ya? Jadi mengenai beral KRS kemarin dan juga mengenai nilai-nilai dari teman-teman mahasiswa yang masih bermasalah. Nah, itu jadi itu salah satu agenda dari Departemen HAM sendiri, dan juga nantinya Departemen HAM ini juga mengurusi beral banding UKT yang masih belum menerima hasilnya gitu, belum goals sesuai dengan yang diinginkan oleh tiap-tiap mahasiswa. Dan juga nanti proker selanjutnya dari Departemen HAM sendiri ini mempersiapkan seminar advokasi itu. Berarti sekarang bisa dikatakan teman-teman dari Departemen HAM ini menunggu kepastian dari pihak apa sih namanya kalau banding UKT itu, Mas? Birokrasi. Berarti dari pihak birokrasi gitu? Ya, pihak struktural gitu aja. Oke. Nah, berarti dari teman-teman Departemen HAM sekarang nih lagi menunggu kepastian dari pihak birokrasi untuk jawaban dari banding UKT-nya teman-teman Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur ya, Mas? Oke, berarti bisa dikatakan nih sekarang Departemen HAM lagi menunggu kepastian dari pihak birokrasi. Ya, semoga aja nih cepet dikasih kepastian biar gak lama-lama nunggu. Kan digantungin lama-lama itu juga gak enak gitu loh, ya gak teman-teman? Nah, itu masalahnya kita ini digantungin sama pihak struktural. Gimana dong? Waduh, kalau itu susah kayaknya, tapi ya nggak apa-apa sih, kita berdoa aja biar cepet-cepet dapat kepastian. Kalau digantungin yang lain kan juga. Iya, apalagi digantungin sama cewek. Aduh.
Sulit. Sulit. Oke, teman-teman, didengar dari penjelasan klarifikasi yang tadi mengenai bahwa rumor bahwa Departemen HAM ini departemen yang gabut itu adalah palsu atau salah. Berarti bisa dikatakan bahwa Departemen HAM ini juga departemen yang sibuk meskipun kerjanya di balik layar. Nah, terkait itu tadi, apa aja sih suka duka ketika bekerja, ketika melaksanakan program kerja di Departemen HAM ini, apa sih suka dukanya yang ada di situ? Mungkin kalau untuk sukanya dulu ya. Sukanya itu waktu rapat itu tidak seintens departemen yang lain. Kalau kita tahu kan departemen yang lain itu waktu rapatnya jauh lebih intens. Ada yang sampai subuh-subuh itu masih rapat. Kalau kita kan enggak. Itu sukanya. Lebih santai gitu ya. Ya, benar. Kalau yang dukanya ini, nah ini satu, banyak anggapan dari teman-teman bahwa Departemen HAM ini departemen yang gabut. Kita dianggap hanya numpang nama buat menuhin CV doang. Kan itu duka juga sih. Iya. Yeah. Terus yang kedua, banyak kendala dalam menjalin komunikasi untuk meminta informasi tentang kejelasan suatu hal kepada pihak struktural. Terus yang ketiga, sering kena ibaratnya kayak teguran gitu loh dari teman-teman. Kok ini infonya A kemarin, sekarang kok jadi B. Nah, itu kan padahal kita hanya menyampaikan info dari pihak struktural, kok malah kita yang dimarahin gitu loh. Jadi ya ibaratnya kita diomelin atas kesalahan yang bukan kita lakukan. Padahal niatnya membantu gitu ya, nyebarin informasi. Tapi malah kena omel. Iya, dari itu bisa, makanya dari stigma-stigma dari mahasiswa yang bisa mengatakan departemen ini gabut, ya sebenarnya enggak. Gitu. Oke, ada tambahan lagi nggak nih dari kepala departemen sendiri? Apa sih suka dukanya di Departemen HAM? Ya, kalau sukanya ya itu bisa ngobrol bareng dengan teman-teman HAM. Juga rapatnya kan ya juga kita istilahnya ada kalanya kita untuk serius, istilahnya intens rapat, itu ada kalanya kita intens rapat, ada kalanya kita untuk bersenang-senang. Istilah bersenang-senang ini kumpul bareng gitu. Okay. Kumpul bareng gitulah istilahnya. Kalau dukanya ya itu tadi yang dikatakan oleh saudara Jani ya, banyak kendala dari segi komunikasi dengan pihak struktural, banyak cekcok lah istilahnya. Dari segi informasi yang pertama dia mengatakan gini beliaunya, lalu yang besok harinya beda lagi, ya itulah dukanya dari Departemen HAM. Juga ya banyak keluhan-keluhan dari mahasiswa gitu sih. Nah tuh teman-teman, buat yang suka ngomel-ngomel ke Departemen HAM nih, Departemen HAM ini ngebantu kalian, tapi juga di satu sisi informasi yang mereka dapetin ini dari pihak struktural juga belum pasti, tapi sudah disuruh sebarin gitu ya Mas Dani. Ya gitu. Oke. Nah, itu tadi penjelasan yang mungkin bisa membantu teman-teman dari angkatan 2021 ataupun angkatan 2020, 2019, 2018 untuk mengenal lebih lagi mengenai Departemen HAM. Oke, untuk selanjutnya tadi mungkin sudah disinggung oleh Mas Dani, yaitu ada seminar advokasi. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai advokasi.
karena di sini Departemen HAM sendiri yang sangat memahami konsep advokasi, apalagi kadepnya nih ya kan. Jadi mungkin kita bisa aja langsung aja untuk sharing-sharing tentang terkait advokasi. Mungkin bisa dijelasin, apa sih advokasi itu? Oke, advokasi sendiri ya, dari segi secara umumnya, yaitu adalah sebuah bentuk tindakan yang bisa mengarah dari ada pembelaan. Istilahnya kita membela hak-hak mahasiswa yang belum terpenuhi itu dengan cara-cara beradvokasi tersebut, dengan memberikan dukungan dan juga rekomendasi buat supaya aktif gitu. Istilahnya mencari sebuah dukungan dari teman-teman yang lain. Lalu mungkin advokasi sendiri memiliki sebuah arti ya, suatu bentuk upaya untuk mempengaruhi sebuah kebijakan publik, istilahnya kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak struktural, lalu dengan melakukan berbagai macam cara, yaitu dalam segi berkomunikatif itu tadi, dan sesuai ya mungkin gitulah. Mungkin Ramjani bisa menambahkan lagi. Ya, jadi sebenarnya advokasi itu adalah suatu tindakan untuk melakukan komunikasi persuasif istilahnya. Jadi kalau dalam bahasa santainya benar yang dikatakan Mas Dani, bahwa advokasi itu cenderung terhadap pembelaan terhadap hak ataupun cenderung terhadap mempengaruhi kebijakan dari pihak struktural. Di beberapa literatur memang dikatakan seperti itu, dan itu sesuai memang dengan kenyataannya. Karena di saat berbicara tentang advokasi, pasti teman-teman mikirnya langsung ke advokat ataupun langsung ke LBH, lembaga bantuan hukum, ataupun langsung ke pengacara, ataupun langsung ke sidang. Nah, pasti seperti itu. Padahal dalam kehidupan kita sendiri itu sangat banyak hal-hal yang kita lakukan dengan metode advokasi ini. Namun terkadang tidak disadari. Semacam ada, namun sering tidak dianggap. Seperti itu. Wah, iya, tadi aku juga mikirnya sih advokasi ini ya berhubungan dengan advokat. Jadi nggak mikir sampai bahwa ketika di kehidupan sehari-hari kita juga sudah menjalankan atau melakukan advokasi. Oke, berarti sudah tadi dijelaskan bahwa advokasi itu sangat luas ya, Mas? Iya, advokasi itu sangat luas. Banyak macam-macam hal yang perlu kita advokasi gitu. Oke, terkait dengan advokasi yang sangat luas nih, berarti di dalam advokasi ini mungkin ada nggak terkait kayak advokasi ini ada jenisnya, advokasi ini atau advokasi ini gitu? Dari advokasi sendiri ya, banyak macam-macamnya, yaitu yang pertama ada advokasi litigasi ya, yaitu sebuah upaya yang penyelesaiannya itu dilakukan secara persidangan. Sedangkan advokasi secara non litigasi itu mungkin kebalikan dari advokasi litigasi tadi. Istilahnya penyelesaiannya di luar persidangan gitu. Mungkin ini Saudara Ramjani bisa menambahkan. Nah, itu kan tadi ditinjau dari jenis advokasi yang dibagi dalam dua hal. Nah, sekarang di literatur lainnya disebutkan juga bahwa advokasi ini juga bisa ditinjau dari skala permasalahan. Ada 3. Yang pertama itu advokasi diri. Advokasi diri ini menyangkut permasalahan-permasalahan yang menyangkut ruang lingkup yang sangat kecil, berkaitan tentang diri sendiri dan diri orang lain ataupun suatu kelompok. Nah, advokasi yang seperti ini sebenarnya paling sering kita lakukan di dalam kehidupan. Contoh nih, misal ada teman kalian yang berhubungan baik, bisa kita katakan pacaran lah ya. Terus mereka berantem.
Nah, sehingga kita sebagai teman memiliki kesadaran untuk apa ya? Istilahnya misalnya teman kita ini memang tertindas, kita berusaha membela, namun tidak menggunakan kekerasan fisik. Nah, itu untuk advokasi diri. Yang kedua itu ada advokasi kasus. Nah, advokasi kasus ini advokasi yang dilakukan sebagai proses pendampingan terhadap orang atau kelompok yang belum memiliki kemampuan membela dirinya atau kelompoknya. Contoh, misal ada demo. Terkadang kan di dalam demo ini ada beberapa kelompok yang ditangkap oleh pihak yang berwajib. Nah, itu biasanya dari lembaga bantuan hukum turun untuk membantu kelompok ini, ibaratnya membela mereka lah, supaya bagaimana mereka ini tidak dihukum atas kesalahan yang memang tidak mereka lakukan. Nah, dan yang ketiga ini ada advokasi kelas. Ini tuh advokasi yang prosesnya itu mendesak kebijakan publik atas kepentingan suatu kelompok masyarakat dengan tujuan akhir terwujudnya perubahan yang sistematik. Ini tuh bisa seperti tentang kebijakan pemerintahan ya, Mas ya. Nah, di dalam kebijakan pemerintahan ini misalnya seperti PPKM ini, ada pihak-pihak berwajib yang semena-mena, Tidak responsif lah istilahnya gitu ya. Iya. Jadi biasanya advokasi ini dilakukan dalam kasus-kasus yang seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari aku. Berarti banyak sekali ya jenis-jenis advokasi ini, nggak hanya satu atau dua jenis, tapi ada sekitar tadi 5 jenis advokasi ditinjau dari skala permasalahannya dan juga secara umumnya. Nah, dari teman-teman HAM sendiri, apabila advokasi ini dikaitkan dengan perkuliahan atau di dalam dunia perguruan tinggi nih, itu gimana keterkaitannya? Apa advokasi ini penting dibutuhkan di dunia perkuliahan? Ya, untuk pentingnya advokasi di dalam perkuliahan ya itu sangat penting sekali sih. Apalagi di Departemen HAM. Istilahnya di sini kan kita juga menampung aspirasi dari mahasiswa yang istilahnya hak-hak mahasiswa yang belum terpenuhi. Nah, disitulah Departemen HAM mengupayakan supaya hak yang belum terpenuhi ini bisa dikabulkan oleh pihak-pihak struktural lah. Cara-caranya itu ya dengan beradvokasi itu tadi, dari segi pembelaan, lalu dari segi mendesak kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa gitu. Penting kalau menurut aku. Menurut saya pribadi sih penting advokasi di dalam lingkup perkuliahan. Itu sih. Ya, untuk contohnya sendiri ya, istilahnya dari segi mahasiswa teknik kimia sendiri, misalnya nih ada mahasiswa yang belum mendapatkan dosen pembimbing. Nah, itu semisal ada yang tanya, itu ya kita juga memberikan sih trik-triknya itu bagaimana. Tuh, pastinya Departemen HAM di situ juga membantu teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan haknya gitu. Mungkin ini Saudara Ramzani bisa menambah lagi ya. Ya, kalau berbicara tentang perlunya advokasi bagi mahasiswa, saya memberikan contoh dari yang terkecil saja ataupun yang terdekat dari kita. Ini kan ada mahasiswa baru tahun 2021. Pasti mereka masih perpindahan lah, dalam fase perpindahan dari siswa menjadi mahasiswa, dan mereka harus melaksanakan praktikum. Nah, tentunya di dalam laboratorium ini pasti ada aslab dan praktikan. Nah, ini sebenarnya penting kemampuan melobi ini. Bagaimana
dia itu berkomunikasi dengan aslabnya dengan cara yang baik. Bagaimana dia melobi apabila ada hal yang kurang pas. Contoh saja misalnya dia diberatkan dengan jadwal TA yang beruntun di 2 hari. Nah, itu kan bagaimana cara mahasiswa itu sendiri untuk melobi. Contoh lainnya, misalnya di dalam perkuliahan, teman kelasnya tiba-tiba ada dosen yang minta jam tambahan. Nah, namun pada saat itu teman-teman kelasnya lagi tidak bisa. Nah, bagaimana cara dia ini melobi terhadap dosen tersebut dengan cara yang baik supaya bisa digantikan jadwalnya atau seperti apa. Nah, itu pentingnya advokasi bagi saya, bagi mahasiswa. Teman-teman, berarti beradvokasi di dunia perkuliahan ini tuh sangat penting. Terkait yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Dani dan juga Mas Jani. Oke teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa advokasi itu ternyata sangat penting di dunia perkuliahan. Berarti dapat disimpulkan bahwa setiap mahasiswa ini perlu mempunyai kemampuan untuk beradvokasi. Nah, jadi kesimpulannya, advokasi itu adalah sebuah bentuk tindakan ke arah pembelaan, yaitu membela mahasiswa dengan cara memberikan dukungan, itu contohnya. Dan dari advokasi sendiri ini terdapat beberapa jenis, nggak cuman hanya advokasi aja, tapi ada beberapa jenisnya, yaitu advokasi litigasi, kemudian advokasi non-litigasi, kemudian advokasi diri, advokasi kasus, dan yang terakhir adalah advokasi kelas. Dan yang perlu diingat, mengapa kok advokasi ini menjadi sangat penting di dalam dunia perkuliahan, yaitu karena dilakukannya advokasi ini agar hak-hak mahasiswa yang belum terpenuhi ini bisa terpenuhi dengan berbagai upaya pembelaan. Seperti itu teman-teman. Oke nih, udah nggak kerasa nih ya, udah di penghujung obrolan podcast kali ini. Oke, mungkin dari teman-teman Departemen HAM ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin bisa berupa entah itu quotes ataupun yang lain. Boleh nih disampaikan. Kalau dari aku sih ya, sebagai staf Departemen HAM, ingin menyampaikan kepada teman-teman saja, jangan lelah untuk belajar, karena Bung Karno pernah berkata, belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Nah, ini mungkin terakhir dari kepala departemen saya. Ya, mungkin ini pesan ya buat teman-teman mahasiswa teknik kimia. Ada sedikit quotes dari saya, kutipan dari Najwa Shihab, bahwa pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat untuk dikenal namanya, akan tetapi semata-mata membela cita-citanya. Merdeka. 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 Wah, tuh teman-teman sangat menginspirasi sekali ya pesan dari teman-teman Departemen HAM ini. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Dani selaku Kepala Departemen dan juga Mas Jani selaku staf Departemen HAM yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di HiPod episode 7 kali ini. Semoga teman-teman juga tetap semangat di era pandemi seperti ini. Oke, sampai di sini aja ya untuk episode kali ini. Puas-puasin liburan kalian ya, Rek, karena udah beberapa hari lagi atau 2 hari lagi udah masuk kuliah. Stay safe and be healthy, Rek. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!